Ketika tidak ada kontrol, maka kedaulatan itu berada di tangan kekuasaan, bukan lagi berada di tangan rakyat. Sedangkan di dalam negara demokrasi, ya kedaulatan itu harusnya teguh dan kuat berada di tangan rakyat. Nah, rakyatlah yang akan kemudian memegang kendali di dalam penyelenggaraan negara. Halo, kembali lagi bersama Yusril Izam Hendra. Teman-teman semua, kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan pentingnya oposisi dalam penyelenggaraan negara kita. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang beranggapan bahwa apa sih pentingnya oposisi dalam penyelenggaraan negara kita? Ya, atau mungkin banyak yang bertanya ya, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini harusnya kita bekerja sama, ya. Kita harus menghentikan ya kritik kita kepada kekuasaan. Nah, saya sampaikan pikiran dan keinginan ini adalah sesuatu hal yang keliru, karena di dalam penyelenggaraan negara, ya di dalam negara yang demokrasi, itu menghendaki adanya kontrol, menghendaki adanya pengawasan. Apalagi kita sebagai negara demokrasi, kita mengamini bahwa kontrol itu adalah bagian penting, ya bagian yang paling menyehatkan di dalam penyelenggaraan negara. Karena ketika kontrol itu tidak ada, ini sangat berbahaya bagi penyelenggara negara. Bayangkan ketika kontrol itu tidak ada, kekuasaan itu bakalan sewenang-wenang kepada rakyat, bakalan semena-mena dalam menyelenggarakan negara. Ada semacam keugal-ugalan di dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan seakan-akan tidak memperhatikan ada rambu-rambu bahwa di situ ada rakyat yang harus dibahagiakan. Sehingga untuk memastikan kehadiran kekuasaan, untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak akan mengkhianati rakyat, maka perlu adanya oposisi. Nah, sehingga statement yang disampaikan oleh beberapa orang mungkin menyatakan bahwa oposisi itu nggak terlalu penting di dalam negara kita, itu bisa kita bantahkan. Apalagi kita mengetahui bahwa di dalam etika politik, kita menghendaki adanya dua pihak ya, dalam dua kemasan. Yang pertama itu adalah pihak yang pro kepada kekuasaan atau pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Kemudian ada pihak kedua, yaitu pihak yang memang yang melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Dan pihak ini kemudian kita sering kenal sebagai oposisi. Dan peran untuk menjadi oposisi itu bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari segelintir orang saja. Misalkan orang-orang yang kita wakilkan di DPR, ya orang-orang yang kita wakilkan di parlemen untuk melakukan check and balances, untuk melakukan kontrol dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara hari ini. Harusnya peran oposisi itu tidak boleh kita artikan sempit seperti itu saja. Tetapi peran oposisi itu harusnya ya diambil alih oleh setiap intelektual di bangsa ini. Peran oposisi itu harusnya diambil alih oleh setiap orang yang hidup dan tumbuh di negara kesatuan Republik Indonesia. Misalkan mahasiswa, intelektual, orang-orang di perguruan tinggi, ya. Sehingga kemarin saya sangat khawatir misalkan ketika perguruan tinggi sudah diintervensi oleh kekuasaan, maka peran oposisi, kampus yang harus menjadi mitra kritis dari kekuasaan ini kemudian hilang. Kritik dari perguruan tinggi kemudian hilang dari permukaan. Nah, karena itulah kemudian ya peran oposisi ini harusnya memang berada bukan hanya di parlemen, bukan hanya secara simbolis ada di DPR, tetapi peran oposisi ini harusnya ada di masing-masing hati dan kepala setiap warga negara. Warga negara harus memberikan kontrol, harus memberikan kritik mereka terhadap setiap penyelenggaraan negara yang mereka rasa tidak adil, yang mereka rasa bahwa ini adalah suatu tindakan yang diskriminatif. Karena tentunya sebagai manusia yang mempunyai akal sehat, sebagai manusia yang merasakan bahwa kita menginginkan adanya stabilitas di dalam kehidupan bermasyarakat, maka ya kita harus terus memberikan kritik ketika ada kebijakan dari kekuasaan yang sekiranya di situ ada lubang yang berakibat pada kesengsaraan rakyat. Nah, oposisi ini berperan penting untuk memastikan bahwa dalam penyelenggaraan negara tidak ada pengkhianatan yang dilakukan oleh kekuasaan. Karena bila kita mengingat ya sejarah panjang pemerintahan di seluruh dunia, bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan memang untuk mengkhianati rakyatnya. Misalkan seperti sebelum revolusi Prancis, di situ ada raja yang berkuasa, sehingga di situ ada semacam
pengkhianatan kekuasaan kepada rakyatnya, sehingga muncullah revolusi Perancis, ya, kedaulatan raja berpindah kepada kedaulatan rakyat. Nah, ini yang kemudian juga kita tidak inginkan, bahwa ketika tidak ada kontrol, maka kedaulatan itu berada di tangan kekuasaan, bukan lagi berada di tangan rakyat. Sedangkan di dalam negara demokrasi, ya, kedaulatan itu harusnya teguh dan kuat berada di tangan rakyat. Nah, rakyatlah yang akan kemudian memegang kendali di dalam penyelenggaraan negara. Kita teringat satu adigium yang mungkin teman-teman tidak lagi asing dengan adigium ini, yaitu power tends to corrupt, power absolute corrupt absolutely, di mana kekuasaan yang absolut itu korup, dan kekuasaan yang absolut, ya, korupnya pasti absolut. Ketika kita melihat ini sebagai sesuatu hal yang penting, maka di dalam penyelenggaraan negara Indonesia itu diperlukan adanya oposisi. Kemudian mungkin muncul pertanyaan dari banyak orang atau dari teman-teman semua yang bertanya bahwa gimana sih cara untuk mengukur apakah memang Indonesia masih membutuhkan adanya oposisi. Saya sampaikan, cara untuk mengukur kita masih membutuhkan oposisi atau tidak itu sangat mudah sekali. Teman-teman semua bisa lihat di tengah-tengah masyarakat, ketika ketidakadilan sosial itu masih ada, kemudian ketika ketidakadilan dalam proses penegakan hukum itu masih ada, ya, kesenjangan sosial, ketidaksejahteraan, ini masalah krisis ekonomi, kemudian masalah krisis pendidikan, banyak orang yang tidak sekolah, maka disitulah oposisi itu harus tetap ada. Sehingga ketika semua hal itu tidak bisa dipastikan oleh kekuasaan hadir di tengah-tengah masyarakat, maka sepanjang itu pula oposisi itu dirasa perlu di dalam penyelenggaraan negara. Karena tentunya teman-teman semua, ya, oposisi ini sangat penting untuk kemudian melakukan kontrol, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan negara. Karena kita tidak menginginkan adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Kita tahu bahwa pemerintah ini kan adalah pihak yang kemudian dipilih oleh rakyat. Di situ ada kedaulatan rakyat gitu loh. Nah, jangan sampai, ya, kepercayaan, harapan yang digantungkan oleh rakyat kepada kekuasaan ketika memilih mereka untuk menjadi penyelenggara negara hari ini kemudian dikhianati oleh mereka, maka disitulah muncul oposisi. Oposisi untuk memastikan bahwa tidak ada pengkhianatan itu. Apalagi teman-teman semua di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Dan kebijakan-kebijakan itu kita rasa banyak banyak memberi dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Karena di tengah pandemi, selain krisis kesehatan, di situ ada krisis ekonomi, ya, ketidakkonsistenan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari lockdown, PSBB, kemudian sampai hari ini PPKM, justru tidak memastikan rakyat itu sesegera mungkin keluar dari jeratan pandemi COVID-19. Berbeda misalkan ketika kebijakan itu konsisten dikeluarkan oleh kekuasaan. Kekuasaan menjalankan perintah dari undang-undang, misalkan hanya melakukan lockdown. Nah, ini kan saya rasa sekalipun lockdown itu dilakukan selama 1 bulan, tetapi tidak ada kesimpang siuran informasi, tidak ada distrust rakyat kepada kekuasaan. Ya, justru saya rasa ketika kekuasaan mengeluarkan kebijakan yang simpang siur, yang tidak konsisten, di situ akan memunculkan konflik horizontal, ya, antara masyarakat. Bukannya konflik horizontal, tetapi justru memicu adanya konflik antara rakyat dengan petugas keamanan yang diperintahkan oleh kebijakan kekuasaan hari ini. Nah, ini kan sesuatu hal yang harusnya dicerna baik, ya, dipahami oleh kekuasaan, ya, sehingga ketika kekuasaan tidak menginginkan adanya oposisi, misalkan tidak menginginkan adanya gerakan yang masif dari seluruh intelektual, anak muda, mahasiswa untuk memberikan kritik kepada kekuasaan, maka kekuasaan harusnya meminimalisir, ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi, meminimalisir, ya, tindakan-tindakan yang justru mendiskreditkan rakyat, merugikan rakyat. Dan bila itu semua bisa dipastikan oleh kekuasaan, keadilan sosial ada, ya, kepastian kesehatan ada, kemudian sumbangan atau bantuan sosial itu tidak dikorupsi, keadilan hukum itu ada, ya, orang-orang yang melakukan korup di tengah pandemi, bencana atau darurat nasional kemudian dihukum mati atau dihukum seumur hidup, ya, keadilan hukum tercapai, kemudian kesejahteraan di bidang pendidikan juga didapatkan oleh setiap warga negara.
ya saya rasa oposisi tidak diperlukan. Tetapi ini sangat tidak mungkin ya, apalagi ketika kita melihat bahwa kekuasaan kita memang semakin hari semakin mundur kemampuan dalam mengolah situasinya, semakin tidak mampu di dalam mengontrol diri, di dalam mengontrol kebijakan, sehingga kita tidak bisa berharap lebih pada kondisi yang seperti ini. Ketika kita menyadari bahwa kekuasaan cenderung mementingkan pihak lain dari rakyat, kemudian cenderung tidak mampu memberikan kebijakan yang powernya powerful kepada rakyat, maka disitulah oposisi harus tetap ada. Oposisi harus tetap hadir untuk memastikan bahwa apa yang saya sebutkan tadi itu dirasakan oleh rakyat. Tidak ada lagi bansos yang dikorupsi, tidak ada lagi ketidakadilan hukum, tidak ada lagi ketidakadilan sosial, tidak boleh ada lagi ya tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak keamanan kepada rakyat di tengah pandemi COVID-19. Karena bagaimanapun, di tengah situasi seperti ini, kita semua merasakan dampak yang tidak bagus. Mulai dari pejabat negara, ya, bahkan yang paling sangat menderita yaitu wong cilik, rakyat-rakyat kecil di pedesaan, ya, petani di pedesaan dan pemulung di perkotaan.